Yang tadi saya tanya sama Jose, kemudian tadi dibantu jawab sama Christian. Bisa juga dilihat dari laba. Laba itu dapat dari harga jual kurangi harga pokok produknya ya. Harga pokok produknya dari yang slide sebelumnya ini 33, 48, 66, 34, 33, 48, 66, 34-nya dari sana. Ini penjualannya diketahui ya teman-teman. Jadi penjualannya untuk yang premium harga jualnya 75, yang standar kita selama ini terlalu mahal ya, kayak tadi bilangnya 90 kita jualnya. Nah, kemudian kita dapatkan laba. Teman-teman kalau mau dapat persentase margin laba, caranya margin laba dibagi penjualan ya. Jadi kalau margin laba ini 41 dibagi 75, teman-teman ketemu 55%, 41 dibagi 90 ketemu 46% dan seterusnya. Nah, dari sini ini bisa menjawab yang tadi loh. Kita selama ini ya, jualan premium itu merasa kita labanya 55%. Padahal cuma 12% loh. Kita selama ini merugi tapi nggak sadar. Nah yang standar, selama ini kita pikir hanya 46% labanya. Ternyata yang benar tuh 62. Kita kehilangan kesempatan untuk bisa menjual lebih banyak. Mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas tadi itu. Itu teman-teman kesimpulannya. Jadi muncul metode activity based costing untuk yang modern ini lebih unggul. Kenapa? Karena perhitungan harga pokok produknya lebih akurat. Ya tentu saja lebih akurat karena aktivitasnya lebih banyak, menghasilkan cost driver lebih terperinci, sehingga teknik perhitungannya kayak tadi POHR-nya pun harus beberapa kali. Terus produk akhir kita menerima alokasi tepat juga ya. Jadi masing-masing yang biaya pemeliharaan pakai luas lantai pabrik, yang jumlah permintaan pelanggan pakai jumlah permintaan. Jadi benar-benar tepat begitu alokasi biayanya. Dengan itu kalian bisa memahami overhead lebih baik. Jadi overheadnya bukan cuma rata sepabrik itu 370 juta, bukan. Tapi 370 juta itu buat apa? Biaya apa yang bisa dikontrol lebih besar? Biaya apa yang bisa lebih dihemat? Lebih objektif kalau mau membeli penilaian kinerja juga semakin kelihatan ya. Mana kira-kira aktivitas yang kurang bagus harus di-cut, mana aktivitas yang bagus sehingga kita harus alokasikan lebih biaya untuk ke sana. Nah, membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat. Tapi kalau ditanya ada kelemahannya enggak? Ada ya. Kalau kita tadi di soal segampang itu ya, aktivitas di pabrik dibagi 5. Kemudian kelima aktivitas itu cost drivernya apa? Langsung sudah ditentukan. Tapi kalau ini suatu penerapan beneran, untuk mengelompokkan banyak aktivitas jadi 5 bagian besar itu aja juga harus melalui diskusi yang panjang. Kita harus survei, interview, beberapa lama tinggal di perusahaan itu untuk mengamati prosesnya. Belum lagi karena kita butuh aktivitasnya misalnya tadi 5. Data cost drivernya butuh 5. Lah berarti kan kita harus mencurahkan banyak waktu, kita harus mengumpulkan banyak data alias banyak biaya ya teman-teman. Jadi kalau satu cost driver ya ngumpulin kan satu data aja. Nah kalau kita butuh 5 kan berarti 5 data. Belum lagi ke bagian-bagian yang terkait lainnya. Terus untuk implementasinya juga lebih rumit. Tapi ya itu keunggulannya tadi lebih akurat. Terus kalau kalian tanya, VBC sama EBC lebih bagus mana? Tidak ada selalu yang EBC lebih bagus, tidak ya. Kalau lebih akurat, iya. Tapi kalau lebih bagus atau tidak, sesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Kalau perusahaannya memang produknya itu complicated, rumit, mending pakai activity based costing daripada kita salah costing. Nanti kita yang rugi jualnya tidak bisa produk costnya terperinci. Tapi kalau produknya simple atau bahkan produknya rumit tapi perusahaannya kecil, jangan menerapkan EBC buru-buru karena membutuhkan banyak biaya juga dalam penerapannya, pengendaliannya juga. Jadi sesuaikan dengan kondisi perusahaan. Biasanya kalau perusahaan yang kecil, simple, butuh ngambil keputusan simple-simple begitu aja, yang mending pakai VBC juga nggak apa-apa. Oke.